Selamat sore, Shalom. Ya, dari tempat yang penuh berbahagia ini, saya mengucapkan salam kepada teman-teman semua yang mungkin sedang mengikuti live streaming ini di rumah atau dimanapun teman-teman berada. Kita mau bersyukur kita masih bisa mengikuti live streaming ini. Hanyalah karena berkat kemurahan Tuhan kita. Kita naikkan rasa syukur kita berkat kemurahan-Mu. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari
bagiku. Kau baik Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu Tuhan. Sungguh Tuhan. Terima kasih Tuhan pada sore yang cerah ini Tuhan Yesus Kristus. Kembali Tuhan kami menyerahkan Tuhan kehidupan kami kepadamu Tuhan Yesus Kristus. Di tengah-tengah Tuhan, di tengah-tengah mungkin virus corona ini Tuhan Yesus Kristus yang membuat kami sulit Tuhan, membuat kami tambah sulit untuk datang kepadamu Tuhan Yesus Kristus. Tapi kami mau Tuhan Yesus Kristus untuk lebih giat lagi. Tidak ada satu halangan pun Tuhan yang dapat menghalangi kami Tuhan Yesus Kristus daripada Engkau. Biarlah Kau Tuhan tetap diam di hati kami Tuhan. Biarlah kami tetap mengandalkan Engkau apapun Tuhan keadaan di dunia ini. Ya Tuhan kami berdoa Tuhan buat ibadah ini Tuhan, buat live streaming ini. Dari awal hingga akhirnya Tuhan Yesus Kristus. Kau berkati Tuhan semua pelayan-pelayan yang terlibat Tuhan, yang dimana mereka harus meluangkan Tuhan waktu mereka untuk datang ke tempat ini. Oh Tuhan Kau berkati mereka Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan. Kau juga berkati Tuhan para pendengar jemaat live streaming di rumah masing-masing. Kiranya Kau berkati mereka Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami mulai ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Dalam nama-Mu saja kami berdoa. Amin. Ya, puji Tuhan. Ya, saya percaya meskipun kita sekarang live streaming di tempat ini, tapi saya percaya bahwa teman-teman di rumah itu memuji Tuhan dengan semangat, dengan penuh sukacita. Ya, mari kita nyanyikan Sukacita Melayani. Bila ku renungkan kasih Tuhan yang telah menyelamatkan diriku, walau salib berat ditanggungnya, apa balasanku padanya? Seperti Kristus mengasihi aku, ku mau mengasihinya selalu, membawakan Injil keselamatan sampai Tuhan datang kembali. Oh, bukan pada harta yang fana, sukacita itu bertumbuh, tapi sungguh takkan percuma bila melayani Tuhanku. Meski tantangan datang menimpaku dan salib di dunia menindis, semua keringan tak terasa bila ku ingat kasih suci, bagai sungai jernih dan sejuk turun dari gunung yang tinggi. Begitu kiranya ku menjadi pelayan kasih-Mu ya Tuhan. Oh, bukan pada harta yang fana, sukacita itu bertumbuh, tapi sungguh takkan percuma bila melayani Tuhanku.
tenang, sukacita itu bertumbuh, tapi sungguh takkan percuma bila melayani Tuhanku. Tapi sungguh takkan percuma, tapi sungguh takkan percuma bila melayani Tuhanku. Bila kau melayani Tuhanku, bila melayani Tuhanku. Ya, amin. Ya, sedikit mau cerita aja ya, sering-sering kesaksian ya. Jadi saya pertama kali mengikuti ibadah streaming seperti ini. Jadi ini pertama kali saya melayani langsung sebagai WL seperti ini. Ya, kendalanya banyak banget ya. Yang dimana biasanya full tim musik, kali ini cuma harus piano aja, dan nggak ada bass, gitar atau kajunnya. Kalau saya ngerasain pribadi ini, saya jadi WL tuh sangat susah banget. Tadi teman-teman juga sadar juga kan banyak yang offbeat. Ya, tapi kita tetap mau bersukacita apapun keadaannya, karena dalam pelayanan, dalam ibadah, Tuhan melihat hati. Amin. Ya, kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Tuhan melihat hati kita. Mari kita berikan hati kita kepada Tuhan. Tuhan mengerti isi hati kita. This is my desire, to honor you, Lord, with all my heart I worship you. All I have within me, I give you praise, and all that I adore is in you. Katakan bersama-sama, I give you my heart, Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm away, Lord, have your way in me. This is my desire, to honor you, Lord, with all my heart I worship you. Every praise, all I have within me, I give you praise, and all that I adore is in you.
dengan teman-teman untuk dapat menyanyikan lagu ini dengan sepenuh hati, dengan hati yang sangat berserah kepada Tuhan. Lord, have your way in me. Katakan dengan segenap hatimu, Lord, I give you my heart. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I'll live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm away. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I'll live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm away. Lord, have your way in me. Lord, have your way in me. Mari kita berdoa. Tidak henti-hentinya kami ingin menyembah, mengagungkan, memuji Engkau Tuhan. Bersyukur kepadamu. Apapun yang terjadi di dunia ini, di sekitar kami, kami tahu Engkau Tuhan yang baik. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan yang peduli. Bahkan Tuhan yang akan mengambil alih seluruh persoalan hidup kami. Itulah sebabnya Tuhan, tidak ada alasan untuk kami tidak bersyukur kepadamu. Secara khusus, sore hari ini, di tengah-tengah ibadah live streaming, khususnya bagi kaum muda, kami berterima kasih karena Tuhan masih beri kami kesempatan untuk bersama-sama merenungkan kebenaran-Mu. Dan kami membutuhkannya Tuhan. Kami mohon supaya Roh Kudus-Mu mengurapi kami semua, memberkati kami, sehingga kebenaran firman-Mu hari ini sungguh kembali memberikan kekuatan, penghiburan, dan kami boleh mendapat berkat dari dalamnya. Terpuji termulialah Engkau Bapa. Dimanapun hamba-Mu bicara saat ini, dan dimanapun semua saudaraku, kaum muda yang sedang mendengar melalui live streaming, kami tahu kuasa Roh Kudus-Mu juga tidak terbatas untuk menjangkau mereka. Dan kami sama-sama diberkati oleh Tuhan. Terpuji termulialah Engkau Bapa. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam. Puji Tuhan, hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk bersama-sama beribadah. Meskipun melalui live streaming, tapi saya yakin kondisi ini tidak akan mengurangi sukacita kita, mengurangi ucapan syukur kita kepada Tuhan. Karena kita tahu bahwa segala sesuatu yang terjadi baik adanya bersama-sama dengan Tuhan. Hari ini kita akan bersama-sama membaca satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Efesus pasal 4 ayat yang ke-19. Efesus pasal 4 ayat yang ke-19. Efesus 4 ayat yang ke-19. Perasaan mereka telah tumpul, sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Ya, singkat saja firman Tuhan yang kita baca hari ini. Tapi saya berdoa supaya melalui kebenaran firman Tuhan ini, kita semua khususnya kaum muda bisa memahaminya dengan baik, dan pada akhirnya kita dapat memuliakan Tuhan.
Adapun tema yang diberikan kepada saya berjudul blind-minded atau perasaan yang tumpul. Ya, tentu panitia atau ketua atau pengurus kaum muda memiliki pemikiran di belakang tema ini. Tapi saya sangat bersyukur dengan tema ini karena melalui tema ini kita akan mengerti satu kebenaran yang sungguh akan menolong kita melihat semua situasi dan kondisi yang kita hadapi hari-hari ini. Kita lihat dalam tayangan bahwa dikatakan perasaan yang tumpul. Apa itu dan bagaimana itu bisa terjadi? Kalau kita memperhatikan apa itu dan bagaimana itu bisa terjadi, kita lihat yang pertama dalam bagian ini, apa yang dimaksud dengan perasaan yang tumpul. Ya, ketika saya coba membaca berkali-kali dalam Alkitab, tentu dalam Perjanjian Baru, saya menemukan beberapa arti dari kata ini. Tentu tidak semua yang akan kita jelaskan, tapi yang sesuai dengan konteksnya. Dari satu kata dalam bahasa Yunani yang disebut dengan apalgeo, ya, perasaan yang tumpul. Itu bisa bicara tentang berhenti merasakan sakit atau kesedihan. Kalau dikatakan berhenti merasakan sakit atau kesedihan, bukan berarti perasaan yang tumpul itu mau menjelaskan kepada kita bahwa seseorang itu sudah sembuh. Tetapi yang dimaksud dengan berhenti merasakan sakit atau kesedihan adalah satu perasaan sakit yang bertumpuk sehingga tidak lagi dapat dirasakan. Atau satu kesedihan yang terus bertumpuk sehingga kesedihan itu tidak lagi dapat dirasakan. Atau dengan kata lain, seseorang mengalami mati rasa terhadap rasa sakit dan kesedihan. Kemudian istilah ini juga bisa berarti menjadi tidak berperasaan, tidak peka terhadap rasa sakit, atau dengan bahasa yang lebih modern mungkin dikatakan seorang yang apatis. Dalam Alkitab kita bisa juga menemukan kata itu dengan istilah hati yang degil. Itu kita bisa lihat di dalam Markus pasal 6 ayat 52. Kemudian kalau kita membaca dalam kitab Amsal, ada istilah yang sering kali diulang, yaitu orang-orang yang bebal. Ini yang bisa kita lihat. Jadi ini beberapa pengertian dari kata perasaan yang tumpul. Pertanyaan yang kedua yang bisa kita jawab hari ini, bagaimana perasaan yang tumpul itu bisa ada pada diri seseorang? Ada pada diri saya atau ada pada diri kaum muda, anak-anak yang sudah percaya kepada Tuhan. Supaya kita bisa lebih mengerti, saya memberikan satu ilustrasi. Saya melihat di tayangan dalam satu YouTube, ya, seorang bapak, ya, yang bernama Rambabu. Dia seorang penjual kudapan khas India. Tapi ketika kita melihat tayangan YouTube ini, ada sesuatu hal yang aneh. Karena bapak ini menggoreng kudapan itu, menggoreng makanan khas India itu selalu dengan tangan kosong. Jadi dia bisa langsung menggoreng dengan tangannya sendiri dengan minyak yang panas tanpa terasa sakit yang panas. Ini yang sangat mengherankan. Tetapi tahukah saudara, mengapa bapak ini bisa kebal terhadap rasa panas yang luar biasa? Ini tidak terjadi dalam waktu seketika atau tidak terjadi secara otomatis. Setelah saya membaca sedikit riwayat dari Rambabu, ternyata bapak ini sudah berjualan kudapan khas India atau makanan India yang digoreng itu sudah sejak usia 14 tahun. Dan usia bapak itu kira-kira kurang lebih 55 tahun hari ini. Jadi kita bisa bayangkan 30 sampai 35 tahun dia terus menerus mempergunakan tangannya bersentuhan dengan minyak panas. Apa yang ingin saya maksudkan dengan ilustrasi ini?
seperti itulah juga sesungguhnya bagaimana kita bisa mengalami perasaan yang tumpul. Bukan satu peristiwa yang terjadi hanya dalam 1 hari, 2 hari, 3 hari dan seterusnya. Tapi satu peristiwa yang terus menerus terjadi yang bisa membuat kita kebal terhadap sesuatu. Saya lihat seringkali kita bisa memiliki perasaan yang tumpul. Ketika kita melakukan kesalahan kecil, kita biarkan kesalahan kecil, kita biarkan dosa bertumpuk dosa, akhirnya kita tidak lagi sadar bahwa itu adalah dosa. Dan ketika Pak Ram Babu ini diteliti, maka seorang dokter katakan, di tengah-tengah kekaguman orang yang melihat atraksi beliau dalam menjual gorengan itu, seorang dokter katakan, ini yang paling berbahaya. Mengapa? Karena kalau tangan Bapak ini terbakar, dia tidak lagi menyadari kalau dia terbakar. Sama halnya dengan ketika kita berbuat dosa tanpa ada penyelesaian. Kita tidak sadar kalau kita sedang berada di ujung maut. Dengan demikian saudara, yang ingin saya katakan, perasaan yang tumpul itu terjadi dalam satu proses yang panjang. Yang mungkin pertama-tama kita tidak sadari, kemudian kita sadari, tetapi kita tidak mau berbalik dari semua kesalahan dan dosa yang kita buat. Mungkin kita berkata, kaum muda yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, itu kan tidak apa-apa. Hanya dosa kecil, hanya bohong kecil. Ya toh? Saya punya teman katakan ada satu dosa yang namanya dosa yang otomatis. Ya. Jadi dosa itu otomatis. Waktu saya tanya, dosa apa itu Pak? Dia katakan berbohong. Ya. Saya katakan kenapa berbohong itu dosa otomatis? Ya. Kita kadang-kadang ditanya orang, sudah makan? Sudah, padahal belum. Sudah makan? Belum, padahal sudah. Itu secara otomatis. Kita tidak perlu menunggu waktu. Dosa-dosa kecil jika dibiarkan, kesalahan-kesalahan kecil, pelanggaran-pelanggaran kecil jika dibiarkan akan membuat kita menjadi kebal. Dan apa yang dikatakan dalam bagian firman Tuhan ini. Coba kita lihat. Sebenarnya perasaan yang tumpul dalam ayat yang ke-19 merupakan satu klimaks. Coba saya ingin kita melihat dari mulai ayat yang ke-17. Silakan dibaca. Dari mulai ayat yang ke-17. Efesus 4 ayat 17. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Ya, kalau kita lihat, perasaan yang tumpul itu sebenarnya klimaks dari apa yang terjadi sebelumnya. Kalau kita lihat dari ayat 17, saudara bisa perhatikan grafik sederhana yang saya buat. Sebenarnya perasaan yang tumpul itu dimulai dari pikiran yang sia-sia, dari Hebel, dari sesuatu yang tidak bernilai, dari sesuatu keisengan kaum muda. Perhatikan, ini kita lihat. Jadi dari pikiran yang sia-sia, yang tidak memiliki isi, omongan-omongan yang sembrono, omongan-omongan humor yang berbau kotor, gitu ya. Kemudian yang kedua, anak panah yang kedua, pengertian yang digelapkan. Yang ketiga, hidup yang terasing dari Allah. Coba saudara perhatikan. Dengan semua peraturan pemerintah hari ini, dengan semua kondisi bangsa kita, semua tempat-tempat ibadah tidak bisa beroperasi, ya, berjalan sebagaimana biasa. Ada dua kemungkinan, saudara. Yang pertama, ada orang yang semakin sungguh-sungguh dekat dengan Tuhan. Ya. Tetapi jangan lupa, di sisi yang lain ada orang-orang termasuk kaum muda, dengar baik-baik.
Ada orang yang merasa ini satu kesempatan untuk kita bebas dari semua ikatan ibadah yang selama ini kita lakukan. Kita perhatikan di situ. Ada pengertian yang digelapkan. Kemudian hidup yang terasing dari Allah. Kemudian ada kebodohan yang memenuhi hati dan pikiran seseorang. Kebodohan yang dimaksud dalam konteks ini bukan kebodohan secara kognitif. Bukan seorang yang tidak mengerti atau seseorang yang tidak memiliki pengetahuan. Tetapi ini lebih kepada dalam bahasa perjanjian lama, seorang yang tidak punya relasi dengan Tuhan. Dia bodoh, dia menjadi bebal. Kemudian diteruskan lagi, ada kedegilan hati. Kita akan lihat. Satu kali juga Tuhan Yesus menegur murid-murid. Kita akan lihat nanti bagian firman Tuhan itu. Karena ternyata pengalaman murid-murid berjalan bersama-sama dengan Yesus tidak cukup membuat murid-murid untuk percaya kepada Yesus. Dan Yesus katakan, berapa lama lagi kamu supaya kamu percaya kepadaku? Mengapa hatimu tetap degil? Perhatikan, baru yang terakhir dikatakan, mereka perasaannya menjadi tumpul. Kesimpulannya, bagaimana itu terjadi? Perasaan yang tumpul itu terjadi bukanlah satu peristiwa atau satu keadaan yang terjadi seketika. Tapi itu satu proses yang panjang dan mencapai klimaks. Ini yang kita lihat. Sekali lagi, ini jadi peringatan untuk kita. Seringkali kita menganggap kesalahan itu biasa. Seringkali kebiasaan-kebiasaan buruk kita itu kita anggap juga biasa. Seringkali omongan-omongan kotor itu menjadi biasa. Perhatikan. Ya. Dari biasa bertambah biasa. Akhirnya akan menghasilkan apa yang dikatakan firman Tuhan ini. Perasaannya menjadi tumpul. Seperti penjual gorengan tadi. Kenapa dia bisa mampu pegang minyak panas? Itu bukan saat kejadian satu hari. Tapi bertahun-tahun bahkan puluhan tahun dia lakukan. Yang membuat semua saraf di bagian tangannya itu menjadi kebal terhadap panas. Hati-hati saudara. Jangan sampai kita menjadi kebal terhadap dosa dan pelanggaran. Ini yang kita lihat. Kemudian apa akibatnya? Kalau perasaan tumpul itu tidak diselesaikan, kita melihat di dalam ayat yang ke-19, boleh dibaca sekali lagi. Di dalam ayat yang ke-19. Efesus 4 ayat ke-19. Perasaan mereka telah tumpul, sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Ya, ada dua akibat yang kita lihat dalam konteks ini. Yang pertama, mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu. Perhatikan. Jadi tidak perlu lagi didorong, tidak perlu lagi ada alasan mengapa seseorang melakukan dosa. Tapi dikatakan mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu. Perlu dicatat kaum muda. Yang dimaksudkan hawa nafsu di sini, maaf saya harus katakan berdasarkan konteksnya tentu. Walaupun artinya bisa lebih luas, tapi menurut konteks ini dari bahasa Alkitabnya, hawa nafsu yang dimaksudkan itu adalah hawa nafsu seksual. Atau boleh saya katakan hawa nafsu dengan percabulan dan perzinahan. Ini yang kita lihat. Sehingga kalau saudara perhatikan, menyerahkan diri kepada hawa nafsu. Coba kita lihat 2 Korintus 12 ayat 21. 2 Korintus 12 ayat 21. 2 Korintus 12 ayat 21. Aku khawatir bahwa apabila aku datang lagi, Allahku akan merendahkan aku di depan kamu. Ya. Dan bahwa aku akan berduka cita terhadap banyak orang yang di masa yang lampau berbuat dosa dan belum lagi bertobat dari kecemaran, percabulan, dan ketidaksopanan yang mereka lakukan. Ya, dari kecemaran, ketidaksopanan, percabulan. Perhatikan, ini yang kita lihat. Jadi menyerahkan diri kepada hawa nafsu. Dan ada hal yang mengerikan saudara. Ya, coba kita buka misalnya. Ini
Ini ketika kita menjadi perasaan kita tumpul, kita tidak mau bertobat, tidak mau kembali kepada Tuhan, kita sendiri menyerahkan diri kita kepada hawa nafsu. Oke, saya mau katakan itu tidak seberapa. Maaf, saya bukan mau meringankan sesuatu. Tapi kalau kita lihat, coba kita perhatikan Roma pasal 1. Ya, sebentar. Ya, mulai dari ayat 23. Roma pasal 1 ayat 23. Roma pasal 1 ayat 23. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana. Burung-burung, binatang-binatang yang berkaki 4 atau binatang-binatang yang menjalar. 24. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Ya, ini yang harus kita waspadai. Jangan sampai seperti konteks Roma 1 ayat 24. Karena itu Allah sudah tegur, Allah sudah menyatakan diri, Allah sudah beri jalan keluar. Tapi mereka tetap mencemarkan tubuh mereka satu dengan yang lain. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka. Wah, ini yang harus kita waspadai. Jangan sampai Tuhan yang menyerahkan kita kepada kecemaran. Jangan sampai Tuhan yang menyerahkan kita kepada kebinasaan. Seperti dalam ayat yang ke-24. Ya, akibat yang kedua. Dari ayat yang ke-19 tadi, dalam Efesus pasal 4 ayat 19 tadi, akibat yang kedua, mereka mengerjakan dengan serakah. Kata lainnya, mereka mengerjakan dengan rakus segala bentuk kecemaran. Saudara, apa yang ingin dikatakan bagian ini? Mereka mengerjakan dengan serakah. Kata serakah dalam konteks ini sebenarnya bisa diparalelkan dengan istilah penyembahan berhala. Kalau kita bisa lihat dalam Kolose 3 ayat 5. Coba dibuka Kolose 3 ayat 5. Kolose 3 ayat yang kelima. Ya. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan, yang sama dengan penyembahan berhala. Ya, ini kita lihat. Mereka mengerjakan dengan serakah. Ya, atau juga bisa dikatakan mereka mengerjakan penyembahan berhala. Bisa. Atau mereka mengerjakan segala kecemaran, hawa nafsu. Sebagaimana yang dijelaskan tadi. Istilah hawa nafsu di sini bukan, aduh saya mau makan bakso gitu ya. Saya rasanya kok pengen gitu. Bukan. Tapi hawa nafsu adalah hawa nafsu yang ada hubungannya dengan nafsu seksual. Itu kata konteksnya. Mereka tidak lagi segan-segan, mereka tidak lagi ragu-ragu, mereka tidak perlu menyembunyikan diri. Karena apa? Karena mereka ingin meraup semua, memuaskan semua apa yang menjadi keinginan mereka. Saudara, kita tahu dari dua akibat ini apa yang akan terjadi. Kebinasaan. Tapi sungguh kita bersyukur karena ada firman Tuhan yang hari ini bisa menolong kita. Sesungguhnya, kalau kita memperhatikan Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-19. Ya, perasaan yang tumpul yang menjadi klimaks, ya, sebagaimana yang dikatakan tadi, dari pikiran yang sia-sia, pengertian yang digelapkan, hidup yang terasing dari Allah, kebodohan, kedegilan hati, kemudian klimaksnya perasaan yang tumpul. Ini adalah lifestyle-nya orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Ini gaya hidup, ini kebiasaan. Coba kita lihat di dalam ayat 17 ada satu kalimat yang katakan, saya akan bacakan untuk kita. Dalam ayat 17, jangan hidup lagi sama seperti orang yang tidak mengenal Allah. Jadi apa yang kita bahas dari awal sampai bagian ini sesungguhnya, semua itu seharusnya tidak lagi terjadi dalam hidup kita. Tidak lagi terjadi dalam hidupku sebagai hamba Tuhan. Tidak lagi terjadi dalam hidupmu kaum muda.
Karena itu adalah gaya hidup, kebiasaan, sikap dari orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Ya, kita tahu bagian firman Tuhan ini ditujukan kepada jemaat di Efesus. Orang yang sudah dimateraikan dengan Roh Kudus. Orang yang memiliki karunia Roh Kudus. Orang yang memiliki harta dari surga. Tetapi kepada mereka nasihat ini diberikan. Jangan lagi. Karena apa? Karena faktanya perasaan yang tumpul itu masih seringkali terjadi dan terdapat atau dilakukan oleh anak-anak Tuhan. Saya tidak tahu kaum muda yang sedang mendengar live streaming merasa tersinggung atau tidak. Tapi waktu saya merenungkan bagian firman Tuhan ini, ya saya bersyukur. Karena itu jadi kesempatan untuk saya pertama-tama berdiam di hadapan Tuhan. Melihat hidup saya. Alangkah tidak layaknya saya bicara hari ini kepada saudara tentang perasaan yang tumpul. Tentang semua perbuatan-perbuatan dosa yang saya sudah jelaskan tadi. Kalau saya masih hidup di dalamnya. Fakta yang kita lihat. Ternyata perasaan yang tumpul yang seharusnya itu hanya dilakukan oleh orang-orang yang tidak mengenal Tuhan Yesus Kristus. Faktanya itu terjadi. Mari kita lihat misalnya dalam Yohanes 12. Kita lihat dalam Yohanes pasal yang ke-12 ayat yang ke-40. Ya. 12 ayat 40. Yohanes 12 ayat yang ke-40. Ia telah membutakan mata dan mendegilkan hati mereka, supaya mereka jangan melihat dengan mata dan menanggap dengan hati, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Iya, saudara perhatikan ayat ini ditujukan kepada siapa? Siapa yang disebut dengan mereka di situ? Mereka di situ orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat. Maaf, kalau saya mau paralelkan hari ini, maaf, jangan tersinggung. Itu termasuk pendeta, ya. Termasuk kaum muda yang aktif melayani. Termasuk pengurus. Tapi mengapa Tuhan katakan ia telah membutakan mata dan mendegilkan hati mereka? Karena ayat 37. Coba ayat yang ke-37 kita lihat. Ya. Karena ayat yang ke-37 dari pasal 12 tadi. Ya. Ayat yang ke-37. Dan meskipun Yesus mengadakan begitu banyak mujizat di depan mata mereka, namun mereka tidak percaya kepadanya. Iya, jelas sekali. Ada begitu banyak mujizat yang membuktikan siapa Yesus di depan mata mereka. Ya, kita kan harus relevansikan ya. Ada begitu banyak pertolongan Tuhan yang sudah saudara dan saya alami, khususnya kaum muda alami, yang membuktikan siapa Tuhan dalam hidup kita. Tapi sangat disayangkan, namun mereka tidak percaya kepadaku. Oke? Kita lihat lagi satu lagi dalam Markus pasal 6 ayat yang ke-52. Markus pasal 6 ayat yang ke-52. Kita lihat bagian ini. Ya. Markus 6 ayat yang ke-52. Sebab sesudah peristiwa roti itu, mereka belum juga mengerti, dan hati mereka tetap degil. Iya. Waktu saya baca ini, maaf saya harus katakan, saya agak kaget. Kalau tadi mereka itu orang Farisi, kita tahu ya, ahli Taurat, kita tahu. Tapi ini masalahnya, siapa? Ditujukan kepada siapa? Murid-murid. Yang baru saja Tuhan membuat mujizat yang spektakuler. Ya, makan. Yesus memberi makan 5.000 orang. Tapi ternyata pengalaman mujizat tanpa pengenalan yang benar dengan Tuhan. Saya ulangi. Pengalaman-pengalaman mujizat tanpa pengenalan akan Tuhan akan tetap membuat seseorang memiliki hati yang degil. Jadi kaum muda, jangan tergila-gila kepada mujizat. Tapi tergila-gila kepada Tuhan dan firman-Nya. Karena ketika kita mengenal Dia, kita akan tahu siapa Dia. Dan kita akan mengalami perubahan yang luar biasa dalam hidup kita. Iya tak? Kalau hari-hari ini
kita bisa melihat fenomena-fenomena mukjizat yang luar biasa. Tuhannya menjadi tergantikan. Yang menjadi subjek adalah mukjizat, bukan lagi Tuhan. Bahkan yang sangat memprihatinkan, yang menjadi subjek adalah hamba Tuhan yang menjadi perantara mukjizat itu. Tapi kalau kita lihat dalam bagian firman Tuhan ini, ternyata pengalaman-pengalaman mukjizat tanpa pengenalan dengan Tuhan tidak menjadi bukti bahwa kita orang yang sungguh-sungguh takut akan Dia. Ada satu contoh dalam Perjanjian Lama, dan saya senang menjelaskan contoh ini. Saya ingin membuka, atau kita membuka Yunus pasal 1 ayat yang ke-5. Ini salah satu contoh orang yang tumpul perasaannya, yang tumpul kehilangan perasaan. Ya, Yunus pasal 1 ayat yang ke-5. Yunus 1 ayat yang ke-5. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tertidur dengan nyenyak. Ya, saudara kalau ngerti cerita ini, setiap kali saya tiba pada ayat ini saya tertawa geli. Coba baca dengan perasaan, coba baca dengan pengertian, saudara. Waktu saudara baca, saudara akan tertawa, geli. Saya setiap kali ketemu ini, bertahun-tahun saya ketemu ayat ini, saya nggak berhenti tertawa. Ya, tertawa maksudnya, wah kok bisa ya? Ya, bangsa kafir, orang yang tidak mengenal Tuhan, ketika dapat krisis, ketika dapat musibah, ketika diancam malapetaka, apa yang terjadi? Mereka datang berteriak-teriak, Allah, Allah tolonglah kami. Betul ya? Ya kan? Setiap kaum muda yang mengalami persoalan, ya banyak iman musiman gitu ya. Kalau kita sudah dapat masalah, seperti waktu kita kejepit pintu. Ada nggak yang kejepit pintu atau kena strum kemudian diam? Cek. Enggak. Tapi kalau kejepit pintu, aduh. Ya. Kalau ada yang kejepit pintu nggak teriak, saya justru bingung. Sama. Ketika kita dalam persoalan, seringkali kita berteriak kepada Tuhan. Sebagaimana dilakukan oleh orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, itu satu, supaya laut itu reda. Yang kedua, mereka ingat pengalaman mereka. Wah, untuk mencegah badai laut ini supaya perahu kita ini aman, kita buang muatan-muatan. Oh, betul juga. Mereka mencoba, selain mengandalkan Tuhan, mulai pikir, apa pengalamanku ya? Apa kepintaranku? Apa kebolehanku? Jangan-jangan aku bisa mengatasi semua persoalan ini dengan semua itu. Saudara lihat, itu yang terjadi. Tapi yang aneh dan bin ajaib, ada hamba Tuhan. Hamba Tuhan yang turun ke bawah dan dia bisa tidur nyenyak. Saya nggak tahu. Kalau teman saya di Papua sana atau di timur sana, ya, kalau makan banyak-banyak itu disebut makan bunuh gitu ya. Saya nggak tahu kalau tidur terlalu nyenyak apa, tidur bodoh kah atau tidur apa, saya nggak tahu. Tapi pertanyaan saya, kok bisa nyenyak? Ini betul-betul loh, ini sampai mendengkur. Di tengah-tengah situasi perahu yang hendak karam, yang semuanya akan binasa, ada seorang yang kelihatannya tenang, tidur nyenyak. Wow, luar biasa. Jadi kalau mau lihat perasaan yang paling tumpul menurut saya di Alkitab, lihatlah, jangan lihat orang kafir, tapi lihatlah seorang nabi yang bernama Yunus. Kenapa dia bisa tidur nyenyak? Karena dia sudah kehilangan kepekaan. Kenapa dia telah kehilangan kepekaan? Karena dia sudah mulai tidak taat kepada Tuhan. Dia mulai bersembunyi dari Tuhan, mulai melarikan diri dari Tuhan. Lihat, kepekaan kita kepada situasi yang terjadi apapun di sekitar kita akan hilang ketika dosa, pelanggaran menguasai kita. Saudara tahu, waktu itu kan belum ada antimoya yang membuat orang bisa tidur nyenyak. Dan kapal itu nggak terlalu besar.
Saya nggak tahu bisa bergoyang. Ya, goyang kiri, goyang kanan. Itu kok bisa tidur? Tapi ini yang kita lihat. Lain dengan pemazmur yang katakan, biar 10.000 di sebelah kiri kananku rebah, tapi aku bisa tidur karena Tuhan bersamaku. Jadi ada orang yang tenang dapat tidur karena iman. Itu pemazmur. Tapi kalau kita lihat Yunus, kehilangan kepekaan dan perasaannya betul-betul tidak lagi, ya, tidak lagi kita lihat tidak punya perasaan lagi. Orang-orang di sekitarnya sudah mau binasa, tapi dia diam saja. Dan ini saya pikir jadi ajakan juga untuk kita ya. Hari-hari ini semua orang ketakutan bukan? Hari-hari ini semua orang was-was. Tidak ada, tanpa kecuali kaum muda yang ada di rumah yang sedang menyaksikan live streaming. Saudara pun sedang was-was, saudara pun sedang khawatir. Tapi perhatikan, ya. Adakah kita peduli? Ya. Adakah kesempatan ini kita pakai untuk memberitakan firman Tuhan? Adakah kesempatan ini kita bisa pakai untuk melayani orang lain? Atau kita berdiam saja? Yang penting saya aman. Saya punya persediaan masker, ya. Saya punya persediaan hand sanitizer. Saya punya persediaan vitamin C, saya punya persediaan ini, yang penting saya aman. Tunggu dulu. Kalau kita lihat di sini, Yunus sangat memprihatinkan. Ini contoh yang kita lihat dalam bacaan ini. Sekarang, bagian yang terakhir. Dapatkah kita mengubahnya? Atau dapatkah aku? Saya lebih senang pakai aku, lebih sifat pribadi. Saya nggak mau pakai dapatkah kita atau dapatkah aku berubah. Kalau kita lihat, mari kita kembali ke Efesus pasal 4 tadi. Ada dua hal yang kita lihat yang sebenarnya itu satu bagian, satu rentetan yang bersama-sama terjadi. Coba kita lihat Efesus pasal yang keempat. Ya. Ayat yang ke-22 dan 23. Efesus 4 ayat 22 dan 23. Yaitu bahwa kamu, berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, harus menanggalkan manusia lama, yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Terus 24. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Ya. Kalau kita perhatikan di situ, ada dua tindakan yang seharusnya dibuat bersama-sama. Yang pertama, menanggalkan manusia lama. Mengenakan manusia baru. Apa yang dimaksud ya? Ini kadang-kadang kita membacanya abstrak. Menanggalkan manusia lama, kemudian mengenakan manusia baru. Wah, kalau ini bisa kita lakukan semua, hebat banget kita ya. Ya, waktu saya merenungkan, apa ya praktisnya? Ketika kita menanggalkan dan mengenakan manusia baru, ya, berarti kan kita sedang berusaha membersihkan diri kita, sedang berusaha membuat hidup kita kudus. Tapi apa bisa? Enggak bisa. Coba, apa yang bisa membuat hidup kita kudus? Yang pertama, coba tunjukkan gambar itu. Kalau saudara perhatikan gambar yang sederhana itu, oke, ya, binatang-binatang yang menjadi gambaran kecemaran hawa nafsu. Segala sesuatu yang buruk sekarang berada di luar. Maka sekarang, ini gambar sekolah minggu ya. Maka sekarang yang ada di dalam hati kita itu, ada Roh Kudus, ada firman Tuhan, ada salib, ada mata Tuhan yang memandang kita. Tapi mari kita lihat Yohanes 15 ayat 3. Oke? Supaya kita bisa menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru. Apa yang harus kita lakukan? Yohanes 15 ayat yang ketiga. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Oke. Jadi firman Tuhan yang membersihkan kita. Ya. Saya masih ingat satu cerita dan pernah saya sampaikan ini. Saya dulu ketua asrama ya. Jadi ada anak asrama saya ini, saya tidak usah sebut namanya. Setiap kali ketemu dia, anak-anak asrama lain mulai komplain ke saya. Bang Tobing,
tolong dong itu saudara kita itu, waduh bau bajunya itu apek gitu. Aduh kenapa ya? Jadi tapi kan saya harus negurnya dengan hikmat gitu ya. Ya. Kenapa? Jadi saya tanya dia, bro, kenapa bajumu bau apek begini? Gak apa-apa, ini memang ini bagus. Jadi dia akhirnya jadi persoalan berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan. Satu kali saya sudah gelisah karena ini tanggung jawab saya sebagai ketua asrama, saya mulai intip. Saya turun karena kami dulu punya asrama itu ya hampir kurang lebih 100 tangga kami harus lewat sampai di asrama. Saya mulai intip dia cuci pakaian. Saya intip. Saudara tahu ya, pagi-pagi dia rendam itu pakai rinso, oke? Kemudian dia pergi kuliah. Saya pikir sore hari dia akan cuci karena kesempatan sore sesudah bangun sore itu. Saya intip dia, belum ada orang. Sudah tahu. Jadi dari rendaman dia langsung jemur. Bro, kenapa begini? Dia bilang, Bang Tobing ini sudah mau STH, tapi bodoh. Loh, kenapa? Saya sudah mau mulai emosi. Kenapa? Nih baca nih, rinso membersihkan sendiri. Saya kalau ingat cerita ini, sampai hari ini teman itu ada dan saya kenal baik, ya. Tapi bisakah kita mencuci hidup kita? Gak bisa. Hanya dengan firman Tuhan. Mazmur 119 ayat 9 sampai 11. Ini ayat kedua yang terakhir. Mazmur 119 ayat 9 sampai 11. Apa yang dikatakan firman Tuhan itu? Ya. Coba. Mazmur 119 ayat yang ke-19. Ayat 9 sampai 11. 9 sampai 11. Lebih baik berlindung pada Tuhan. Mazmur 119 ayat 9 sampai 11. Ya, maaf diulangi. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Iya, kalimat yang terakhir, dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku tidak berdosa terhadap Engkau. Lihat apa yang ada di isi hati kita. Yang terakhir Efesus 5 ayat yang ke-16. Mari kita lihat Efesus 5 ayat yang ke-16. Efesus 5 ayat yang ke-16. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Maaf, yang saya maksudkan Galatia 5 ayat yang ke-16. Maaf, saya salah. Galatia 5 ayat yang ke-16. Galatia 5 ayat yang ke-16. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Iya, hidup dalam roh. Dipenuhi oleh roh. Saya tidak ragu bahwa semua kaum muda yang sudah melayani Tuhan, kaum muda yang percaya kepada Tuhan, sudah dibaptis roh. Tapi pertanyaannya, apakah kita sudah dipenuhi oleh roh? Dipenuhi oleh roh, maka kita akan dipimpin oleh roh. Itulah yang menjadi kekuatan kita mengalahkan keinginan-keinginan daging, supaya kita terhindar dari perasaan yang tumpul. Kiranya firman Tuhan yang singkat ini bisa memberkati semua saudara yang menyaksikannya melalui live streaming. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan, sebelum kita menutupnya dalam doa, mari kita memuji Tuhan.
Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk rencana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Singers akan terus menyanyikan pujian ini. Kaum muda yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, dimanapun kau menyaksikan tayangan ini, mari tundukkan hatimu di hadapan Tuhan. Puji Dia, berikan ucapan syukurmu, karena hari ini Tuhan berbicara kepada kita, supaya kita menjadi orang-orang yang memiliki kekuatan iman, memiliki kepekaan rohani untuk semua situasi yang kita hadapi hari ini. Jangan pernah lagi bermain-main dengan dosa-dosa yang saudara anggap kecil. Tapi mari kita kembali. Tuhan kasih jalan keluar kepada kita hari ini melalui firman Tuhan. Oleh karena kasih, hanya dengan firman Tuhan yang mengisi hidup kita, yang menjadi pedoman hidup kita, ibadah kita kepada Tuhan, kita bersedia dipimpin oleh Roh Tuhan tiap-tiap hari, memungkinkan kita bisa menjadi pemenang-pemenang di dalamnya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah. Kita nyanyikan kembali dari rapnya sebelum kita berdoa. Sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas bermurni. Kau membentuk rencana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Hamba
Hamba-Mu sudah berhenti berbicara sampai di sini Tuhan. Itu kebenaran firman-Mu yang hamba-Mu sampaikan. Mari Roh Kudus, terjemahkan firman-Mu ini dalam hati kami, supaya kami mampu melakukannya. Dan kami menjadi orang-orang yang memiliki kepekaan terhadap segala situasi. Situasi hidup kami secara pribadi, dalam keluarga kami, bahkan sekitar kami. Ada banyak orang yang sedang berseru kepada Tuhan, tolong kami. Supaya kami bisa melihat ini Tuhan sebagai kesempatan. Supaya kami tidak masa bodoh, tapi kami mengambil bagian dalam pelayanan. Kami berterima kasih, karena dengan situasi yang sulit ini, semua rekan-rekan hamba-Mu dengan setia melayani Engkau, meluangkan waktu, talenta, bahkan segala sesuatu yang mereka miliki. Karena mereka tahu, mereka telah ditebus, mereka sudah menjadi milik-Mu yang harus memberitakan firman Tuhan. Hamba mau berdoa supaya Engkau berkati semua teman-teman hamba-Mu yang mengusahakan semua acara live streaming ini berhasil dengan baik. Bapa, berkati mereka. Terima kasih Tuhan. Kami memuji, membesarkan nama-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya. Puji Tuhan, kita telah diberkati oleh firman yang telah dibawakan oleh hamba-Nya. Kiranya agar firman ini dapat kita tanam dalam hati kita dan dapat kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Puji Tuhan. Ya, ada beberapa pengumuman, yaitu minggu depan ada ibadah live streaming tanggal 16 Mei 2020 dengan berjudul Homophobia, Nomophobia yang akan dibawakan oleh hamba-Nya Bapak Pendeta Lukas Widianto. Ya, bagi teman-teman yang berada di rumah, saya mengundang kembali untuk dapat mengikuti live streaming ini agar kita semakin diberkati, kita semakin dibekali untuk menghadapi hari-hari ke depan ini. Ya, untuk pengumuman kedua, bagi teman-teman yang merasa terberkati melalui ibadah kaum muda ini dan rindu menyalurkan persembahan, dapat ditransfer ke rekening BCA yang sudah tertera di layar teman-teman sekalian, yaitu di Bank BCA 8630367949 atas nama Laurencia Bernadette Yokung. Tuhan Yesus memberkati. Ya, puji Tuhan, kita telah mencapai akhir pada ibadah live streaming kita. Kita akan bertemu kembali minggu depan. Untuk doa berkat, saya serahkan kepada hamba-Nya yang bertugas untuk menjalankan doa berkat, Bapak Pendeta Effendi Tobing. Mari kita berdoa. Tak henti-hentinya kami mau bersyukur kepada Tuhan. Tuhan baik, sampai kapanpun Tuhan baik. Kami berterima kasih karena kami punya kesempatan mendengar firman-Mu. Itu menjadi kebutuhan kami yang utama Tuhan. Di tengah-tengah malapetaka, di tengah-tengah bencana, tengah-tengah krisis yang kami alami, tidak ada tempat untuk kami bisa berseru. Tidak ada tempat di mana hati kami dipenuhi kecuali firman-Mu. Tuhan, kami mau bersyukur kepada-Mu. Tuhan, sebelum kami menyelesaikan ibadah kami mau berdoa untuk beberapa sahabat-sahabat kami yang dalam minggu-minggu ini mengucap syukur karena Tuhan telah menambahkan usia 1 tahun kepada mereka. Bersama-sama kami mau mengucap syukur bersama saudara kami Axelino Yuda, Ivana Elviani, Benito Priasa, Kenny Setia Abdiel, Renal Alexander, Yuda Wibawa. Beberapa teman kami yang berulang tahun dalam hari-hari yang sudah lewat, mulai dari tanggal 3 sampai pada hari ini tanggal 7 Mei, Tuhan Engkau menolong, Engkau memberkati. Engkau memberi mereka kesetiaan kepada Tuhan. Hari-hari mereka yang mereka sudah lalui, kemurahan Tuhan yang mereka sudah lalui,
Biarlah terus mereka semakin setia, bertambah-tambah di dalam Tuhan. Pakai mereka Tuhan menjadi alat di tangan-Mu. Melayani Tuhan dengan semua karunia yang Tuhan telah karuniakan kepada mereka. Terima kasih. Kami sungguh memuji Engkau untuk semua karya-Mu, pertolongan-Mu. Sekali lagi kami mau berdoa untuk semua kaum muda, hamba-hamba-Mu yang sudah bekerja, menyelesaikan semua program live streaming ini. Tuhan, hamba berdoa Tuhan memberkati mereka satu persatu. Menolong mereka supaya mereka terus bekerja dan melayani Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami akan menyelesaikan ibadah kami. Dan kami ingin pulang dengan berkat yang dari Tuhan. Kiranya anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, persekutuan dan penyertaan dari Roh Kudus, itulah yang menyertai hidupmu, hidup kita semua, mulai dari hari ini sampai Maranatha, Yesus datang kali yang kedua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.